Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22. Adapun pembahasan di dalam video ini mengenai pajak penghasilan pasal 22, yaitu yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 22. Yang kedua, pemungut pajak penghasilan pasal 22. Yang ketiga, objek dan non-objek pajak penghasilan pasal 22. Yang keempat, tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang kelima, contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22. Baiklah, sebelum membahas lebih luas lagi mengenai pajak penghasilan pasal 22, kita harus mengetahui dulu pengertian pajak penghasilan pasal 22. Apa sih pengertian pajak penghasilan pasal 22? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, maupun reimpor. Nah, selanjutnya ada pemungut pajak penghasilan pasal 22. Nah, pemungut pajak penghasilan pasal 22 ini adalah yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek pajak penghasilan pasal 22 impor barang. Yang kedua ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, yang keempat ada Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi yang pertama ada PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero, TBK, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Andi Karya Persero Tbk, PT Hutama Karya Persero Tbk, dan PT Krakatau Steel Persero. Kemudian ada bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan usaha kegiatan lainnya. Selanjutnya yang keenam ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang, pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh, ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Baik, selanjutnya ada objek pajak penghasilan pasal 22. Nah, objek pajak penghasilan pasal 22 ini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPh pasal 22 antara lain yang pertama ada impor barang dan ekspor. Impor dan ekspor barang yang dijalankan eksportir berkenaan
PPh pasal 22 yaitu barang komoditas. Yang pertama ada tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang dikenakan PPh pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA dengan menggunakan mekanisme uang persediaan atau UP pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian pada barang pada pihak ketiga yang dikarenakan PPh pasal 22 dilakukan dengan cara yang pertama pembayaran langsung ke KPA dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi dari KPA. Yang keempat ada pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang untuk badan usaha milik negara dikenakan PPh pasal 22 untuk keperluan usaha. Yang kelima, penjualan hasil produksi pada distributor. Penjualan hasil produksi pada distributor dikenai PPh pasal 22 adalah distributor dalam negeri oleh badan usaha bidang. Yang pertama, industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Kemudian yang keenam ada penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan PPh pasal 22 oleh penjual, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir kendaraan bermotor. Yang ketujuh ada penjualan migas. Penjualan migas oleh produsen dan importir dikenakan PPh pasal 22 diantaranya penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas. Yang kedelapan ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk industri atau ekspornya dikenakan PPh pasal 22 dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kesembilan ada barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22 ini dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Baik, selanjutnya non-objek pajak penghasilan pasal 22. Tidak semua objek dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Berikut daftar pengecualian terhadap pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Harus disertai surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak. Kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dilakukan ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau FT. A. Dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 ZO. B. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. C. Kiriman hadiah. D. Untuk tujuan keilmuan. Ketiga, pembayaran atas penyerahan barang. Keempat atau yang terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor. A. Yang menggunakan angka pengenal importir API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. B. Non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. C. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN, BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termaksud PPN dan tidak final.
Ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu A. Kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. B. Semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. C. Baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. D. Otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan pajak penghasilan pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpulan ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termaksud PPN. Keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Ketujuh, atas penjualan A. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. B. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. C. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter. D. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 400 meter. E. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termaksud PPN dan PPNBM. Nilai impor sama dengan CIF plus bea masuk plus pungutan lainnya. WP yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100%. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 22. PT Anda adalah importir telah memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang pakaian salam dari Jepang dengan harga faktur 100.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabeanan Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari CIF pungutan lain yang sah di daerah pabeanan adalah 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 14.500 rupiah, sedangkan kurs Bank Indonesia adalah 1 US dollar sama dengan 14.540 rupiah. Nah, hitunglah pasal PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Nah, di sini pertama-tama kita harus menghitung nilai impornya terlebih dahulu, yaitu harga faktur atau cost-nya itu 100.000 US dollar, biaya asuransinya itu 0,5% dikali dengan harga faktur yaitu 100.000 US dollar, dapatlah hasilnya 500 US dollar. Biaya angkutnya 10% dikali dengan harga faktur 100.000 US dollar, dapatlah hasilnya 10.000 US dollar. Nah, dapatlah cost insurance freight-nya itu 110.500 US dollar. Kemudian bea masuknya itu 10% dikali dengan CIF-nya tadi yaitu 110.500 US dollar, dapatlah hasilnya 11.050 US dollar.
Kemudian nilai impornya itu dapatlah nilai impornya tadi 121.550 US dollar. Kemudian nilai impor dalam rupiahnya itu 121.550 US dollar dikali 14.500 dapatlah hasilnya 1.762.475.000. Nah, pungutan lain yang sah di daerah pabeanan itu 10 juta. Jadi dapatlah nilai impornya itu 1.072.475.000. Kemudian menghitung PPh pasal 22 impornya itu besarnya adalah 10% dikali dengan nilai impornya 1.772.475.000 dapatlah hasilnya 177.247.500. Nah, jadi PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda itu sebesar 177.247.500. Nah, dari penjelasan materi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan negara. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial.